Baik, saya akan menyampaikan kuliah kita yang kelima ya, SAP yang kelima terkait dengan kebutuhan vitamin pada unggas. Secara umum, terminologi atau definisi vitamin ini pada dasarnya berasal dari kata vitamine ya, berasal dari bahasa Latin ya. Vitamin adalah zat organik yang berfungsi atau bertindak sebagai koenzim atau proses pengatur dari metabolisme. Kebutuhannya sangat sedikit, tetapi kepentingannya sangat esensial bagi proses fisiologis yang normal pada makhluk hidup. Pertama kali diteliti oleh peneliti dari Belanda bernama Casimir Pang sebagai tambahan makanan, yaitu awalnya adalah tiamin, ya, atau tiamin. Tahun 1980, tahun 1897 dikemukakan oleh Ekman, ya, peneliti dari Belanda untuk pencegahan polineuritis atau penyakit beri-beri, ya, yang dikenal pada ayam petelur pada saat itu. Dengan demikian, vitamin adalah suatu senyawa organik yang sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup yang berfungsi membantu pengaturan proses kegiatan tubuh. Vitamin tidak mempunyai nilai energi. Jadi pada dasarnya vitamin tidak punya nilai energi. Kebanyakan berperan sebagai katalis dalam berbagai reaksi kimia penting di dalam tubuh. Ya, jadi banyak berfungsi sebagai kofaktor dan katalis di dalam reaksi-reaksi kimia. Vitamin dapat diperoleh dengan tiga cara. Yang pertama dari proses simbiotik mikroorganisme, kemudian dari prekursornya, dan yang ketiga dari hasil sintesis artifisial atau buatan. Penggolongan vitamin. Vitamin berdasarkan kelarutannya di dalam air itu ada dua golongan. Yang pertama adalah vitamin yang larut di dalam air itu sendiri, yaitu vitamin B dan vitamin C atau asam askorbat. Kemudian yang kedua, vitamin yang tidak larut di dalam air. Artinya dia larut di dalam lemak. Vitamin tersebut adalah vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K atau ADEK dan disingkat sebagai vitamin ADEK. Nah, kebutuhan vitamin pada unggas itu tergantung dari umur atau periode pertumbuhan atau periode produksi pada saat dia berproduksi. Dan pada saat dia berproduksi juga kemudian dibedakan apakah dia sebagai petelur bibit yang menghasilkan telur tetas ya nantinya atau petelur biasa atau petelur yang menghasilkan telur konsumsi. Nah, untuk vitamin yang eh, menggunakan satuan internasional unit atau IU atau IU itu adalah vitamin A, vitamin D, dan vitamin E. Kebutuhannya pada periode awal pertumbuhan atau ayam di periode starter antara 0 sampai 8 minggu kebutuhannya jauh lebih tinggi dibandingkan untuk eh, kebutuhan vitamin D dan vitamin E di periode umur yang sama. Ya. Untuk periode grower pada vitamin A itu kemudian juga sama. Menjelang dia bertelur dan kemudian saat sudah masuk di periode bertelur atau layar, kebutuhannya meningkat. Ini digunakan di dalam membantu memberikan vitamin yang cukup pada embrio atau bakal anak supaya kemudian dia bisa hidup jauh lebih sehat. Sementara untuk bibit digunakan di dalam membantu memberikan kekuatan ya atau imun yang cukup bagi bakal calon embrio untuk kemudian bisa menetas atau meretak di kerabang. Ya, beberapa sumber vitamin A kemudian ditambahkan dalam membantu itu memudahkan di dalam proses penetasan atau meningkatkan daya tetas. Nah, jadi pada saat sudah mencapai periode layar, kebutuhannya ditingkatkan untuk digunakan sebagai cadangan unsur nutrisi bagi calon embrio untuk meretakkan kerabang atau piping. Untuk vitamin D, kebutuhannya juga sama di periode starter dan grower ya, 0-8 minggu, 8-18 minggu. Tapi masuk di periode layar atau petelur ya, baik petelur
biasa, telur konsumsi maupun telur bibit naik menjadi 500. Ini juga terkait dengan bagaimana nanti individu itu bisa lebih kuat ya, ketahanan dalam kerangka dan metabolisme kalsium fosfor di dalam tubuhnya. Itu harus ada vitamin D yang cukup sehingga kemudian kerabang dapat, maksud saya kerangka tubuh dapat dibangun jauh lebih bagus ya dengan adanya mineral kalsium dan fosfor ya. Bantuan vitamin D nanti yang berasal dari matahari atau yang bentuknya artificial itu sangat diperlukan. Kemudian vitamin E dalam kebutuhannya juga eh, jauh lebih tinggi di periode starter ya, 50% lebih tinggi dibandingkan periode grower dan layar. Itu sekitar 10 liter per unit. Tapi pada saat kemudian dia sebagai petelur bibit ini berkait dengan apa namanya proses eh, apa namanya ya reproduksi ya, untuk reproduksinya untuk eh, supaya dia tidak eh, mandul ya. Jadi untuk vitamin yang berkait dengan reproduksi, vitamin E diperlukan jauh lebih tinggi dibandingkan di periode-periode sebelum layar. Jadi vitamin E. Ya, beta tocopherol biasanya paling banyak digunakan untuk vitamin E. Kemudian untuk vitamin yang dilakukan dengan satuan miligram atau mg itu adalah vitamin K, kemudian vitamin B, baik B1 ya, B2, B6 maupun B12. Tiamin, riboflavin ya, kemudian pyridoxine dan cyanocobalamin. Untuk vitamin K sepanjang periode pertumbuhan dan produksi kebutuhannya sama, sekitar 0,5 miligram. Ya, kemudian untuk vitamin B1 atau tiamin meningkat di ayam starter ya atau di periode starter, kemudian sedikit turun di grower, kemudian turun lagi di periode petelur dan bibit. Jadi ini banyak digunakan untuk di fase pertumbuhan awal. Nah, kemudian vitamin B2 ya riboflavin itu tinggi di periode starter 3,6 miligram, kemudian turun separuhnya di periode grower ya. Kemudian pada saat dia layar itu dia sedikit meningkat lagi. Nah, khususnya untuk bibit ya meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan petelur konsumsi biasa. Kemudian pyridoxin vitamin B6 itu kurang lebih sama di periode starter, growth, dan pada saat dia layar, tetapi khusus untuk layar bibit ya, menghasilkan totalitas dia sedikit naik yaitu di 4,5 miligram. Kemudian vitamin B12, cyanocobalamin, tinggi di periode starter saja. Di starter dia lebih banyak diperlukan. Ya, jadi sekarang kalau kita lihat di periode starter, di mana terjadi pertumbuhan hiperplasi ya, perbanyakan sel, kemudian baru nanti masuk di periode eh, kembangan atau pengisian sel itu kecenderungannya lebih sedikit kebutuhannya di hampir semua apa namanya kebutuhan terhadap vitamin secara umum. Ya, di vitamin B12 ya kobalamin juga tinggi di starter 0,009. Setelah itu kemudian turun ya di periode grower, kemudian di fase atau di fase layar ya, baik itu petelur biasa maupun petelur bibit. Nah, sekarang sumber vitamin dan gejala defisiensi. Nah, untuk vitamin A sebagai sumber utama, vitamin ini adalah minyak ikan, kemudian bahan sintetis kimia industri ya, yang terkait dengan vitamin A. Nah, apabila kemudian dia mengalami defisiensi, hal yang terjadi adalah penurunan produksi telur. Ya. Dan yang paling banyak dipengaruhi secara signifikan yang kita bisa lihat adalah terkait dengan penurunan densitatas dari embrio. Jadi kemampuan untuk piping atau meretak kerabang kemudian kurang. Ini banyak ya di antaranya ada di apa namanya bagian dari biji-bijian di lembaganya itu banyak, oleh karena itu beberapa pembibit ya untuk pembibitan telur tetas ini misalnya di ayam yang mahal ya ayam pelung dan ayam bekisan dan sebagainya itu peternak di dalam ransumnya suka menambahkan gabah karena ini dipercaya bisa punya
apa namanya sumber nutrisi yang cukup vitamin A untuk digunakan di dalam proses penetasan atau tetas telur. Oleh karena itu biasa ditambahkan oleh peternak. Ya. Kemudian adanya malposisi atau malposition embrio dan yang terakhir pada defisiensi yang akut bisa menyebabkan kematian embrio. Ya. Pada saat dia akut, nah, defisiensi vitamin A ini terjadi lendir putih di pelupuk mata sampai dia buta. Jadi kelihatan matanya kemudian tertutup bagian lapisan yang berwarna putih di bagian pelupuk mata atau korneanya. Itu vitamin A. Kemudian sekarang vitamin D. Nah, vitamin D ini sumber utama untuk unggas adalah vitamin D, D3. Kalau secara umum di unggas, di ternak maksud saya itu ada vitamin D2 yang kita sebut dengan ergokalsiferol, kemudian yang D3 ini kolekalsiferol. Untuk unggas yang diperlukan hanya vitamin D3. Dan vitamin ini bisa diperoleh dari alam, yaitu dari sinar matahari, yaitu dari ultraviolet sinar matahari. Itu akan merubah provitamin D3 yang dari matahari ya, yaitu berupa 7 dehidrokolesterol pada lapisan punggung, lapisan kulit luar dari punggung ayam. Kemudian pada saat ayam itu terkena sinar matahari atau cukup mendapat sinar matahari, dia akan dirubah menjadi vitamin vitamin D, ya khususnya D3 yang esensial untuk unggas. Ini akan digunakan sepenuhnya untuk membantu metabolisme kalsium dan juga fosfor dalam proses pembentukan tulang. Ya, pembentukan tulang karena vitamin D bagian yang bisa meningkatkan atau menyebabkan metabolisme itu berjalan dengan baik. Kalau tidak ada vitamin D, maka kemudian pertumbuhan dari kerangka tubuh atau tulang tidak bagus. Banyak terjadi deformitas tulang atau pertumbuhan tulang yang tidak sempurna. Nah, pada saat defisien vitamin D ini, pada ayam petelur itu sering terlihat kelemahannya yaitu adanya kerabang yang tipis ya, atau bahkan kadang tidak berkerabang. Dilapisi oleh kulit telur saja karena kerabang yang tidak kemudian tidak muncul ya, beberapa yang kemudian defisien. Ada juga yang kemudian terlihat lembek ya, bagian dari kerabang tidak mengeras dan yang terlihat juga kalau vitamin D kurang, kurang matahari lah arahnya bisa menyebabkan produksi telur juga turun dan adanya kelemahan kaki karena kurang cahaya ya. Cahaya itu sangat penting termasuk untuk kita yang makhluk hidup perlu sinar matahari. Pada anak ayam dia akan menderita yang kita sebut dengan rickettsia atau jari kaki itu lunak seperti itu. Itu disebabkan salah satunya karena matahari tidak menyentuh bagian dalam dari kandang. Oleh karena itu ada kesepakatan ya untuk teknis pembuatan kandang itu jarak antar kandang itu harus lebar tinggi kandang. Kalau tinggi kandangnya 6, maka bagian sisi dari kandang ya, bagian sisi dari kandang, sisi kiri maupun sisi kanan itu kemudian harus berjarak 6 meter baru kemudian ada bagian sisi dari kandang berikutnya. Kalau itu tidak dilakukan, maka kemudian matahari sulit untuk menembus bagian tengah kandang karena pada kandang yang berjarak dekat kemudian akan saling menutup. Itu yang menyebabkan defisiensi vitamin D ini kemudian terlihat dan menyebabkan beberapa masalah yang saya sebutkan antara lain ya kelemahan kaki dan untuk anak di periode-periode awal starter menderita rickettsia atau jari kakinya lunak. Ya. Kemudian vitamin E, ya, vitamin E atau zat antioksidan bisa digunakan untuk membantu sebagai zat antioksidan ya kalau kemudian di dalam bahan makanan yang kemudian dikonsumsi ya apabila unggasnya kemudian diliarkan atau diberikan ransum dengan campuran bahan yang kemudian tidak steril ya dia bisa membantu menghilangkan atau menetralisir menetralisir apa yang disebut dengan radikal bebas. Jadi antioksidan sangat penting untuk ransum ayam. Nah, kalau kemudian itu ditambahkan dengan vitamin E, maka kemudian fungsi sebagai antioksidannya akan kemudian berjalan dengan baik dan ransum itu menjadi ransum yang tidak hanya bergizi tapi juga aman bagi ayam atau ternak unggas secara umum. Yang sumber utama vitamin E itu adalah minyak yang berasal dari tanaman, dia banyak mengandung omega 6 ya kalau dari tanaman, tapi kalau kemudian dari hewan ya, terutama dari ikan laut ya atau apapun hewan yang ada di laut itu kemudian mengandung eh, apa namanya omega 3 itu yang juga sama-sama bagus.
Kemudian selain minyak tanaman adalah kacang-kacangan yang tidak digiling dan telur. Jadi itu yang bisa digunakan ya untuk membantu meningkatkan kandungan vitamin E di dalam ransum atau di dalam ketersediaan untuk kebutuhan nutrisi unggas. Nah, vitamin E ini gunanya adalah untuk meningkatkan fertilitas supaya kemudian telur yang eh, eh, dibuai oleh pejantan ya. Jadi kalau ada campuran jantan dan betina itu maka kemudian akan meningkatkan fertilitas. Fertilitas itu artinya telurnya bisa dibuai. Jadi ada proses pertemuan antara sel telur yang kemudian dibuai oleh sel sperma dari jantan. Kalau tidak dibuai maka kemudian tidak fertil atau dia kemudian istilah disebut dengan telur kosong. Biasanya pada umur 5 sampai 7 hari pada saat di-candling ya dilihat apakah ada isi atau tidak itu kemudian pada saat dia kosong itu masih bisa diambil dari mesin tetes kemudian dijual atau digunakan sebagai telur konsumsi. Jadi masih bisa dikonsumsi. Ya, lebih dari itu dia akan berubah rasa dan bau karena semakin lama di dalam mesin akan kemudian menyerap bau-bau yang muncul dan juga bisa terjadi proses pembusukan karena di dalam kerabang telur itu sendiri sebenarnya ada pori-pori ya. Kalau untuk telur tuh rata-rata antara 5.000 sampai 7.000 pori-pori yang ada di dalam ke bagian kerabang dari telur ya. Untuk ayam jauh lebih lebih banyak ya. Karena bisa kita lihat dengan itu di itik eh, lebih sedikit dan karena apa namanya kulit telurnya jauh lebih tebal. Dan kemudian ini juga terkait dengan daya prestasi reproduksi. Oleh karena itu kalau ini ditambahkan cukup sesuai dengan kebutuhan maka produksi telurnya atau tingkat produktivitas yang dihitung di dalam handy production misalnya HDP atau hand house production ya kalau di perusahaan-perusahaan ya perusahaan-perusahaan peternakan swasta ya, itu kemudian bisa ditingkatkan seperti itu. Nah, apa yang terjadi kalau kemudian vitamin E ini defisien? Pada saat dia defisien, dia akan menderita penyakit yang disebut dengan penyakit degenerasi lipida tubuh dan terjadi hemolisis eritrosit yaitu sel darah merah. Dia akan hemolisis. Itu yang kemudian disebut dengan encephalomalacia. Penyakit ini yaitu penyakit yang kemudian terlihat bahwa terjadi degenerasi lipida tubuh dan adanya hemolisis, ya, lisis dari eritrosit sel darah merah yang ada di dalam tubuhnya. Oleh karena itu memang vitamin ini walaupun jumlahnya tidak banyak saya sebutkan ya dalam satuannya international unit atau miligram harus dipenuhi. Ya, fungsi utamanya sebagai katalis atau kofaktor di dalam hampir semua proses eh, reaksi metabolisme atau apapun yang terkait dengan kegiatan yang terjadi di aktivitas di dalam tubuh. Oleh karena itu jangan sampai kekurangan. Ya. Dan vitamin ini juga digunakan di waktu tertentu pada saat terjadi misalnya perubahan cuaca ya dari hujan panas kemudian dari angin ke hujan dan sebagainya di musim tertentu pancaroba seperti itu bisa digunakan terutama vitamin asam ascorbat atau vitamin C untuk membantu meningkatkan imun dan men-trigger kesehatan yang lebih bagus. Jadi vitamin adalah bagian yang penting dan pemberian vitamin di dalam peternakan-peternakan yang besar. Saya pernah juga kerja di breeding ya. Itu jadwalnya sudah tertentu. Ya, walaupun untuk waktu-waktu tertentu, misalnya untuk vaksinasi dia diberikan, bisa 3 hari sebelum dan 3 hari setelah proses vaksinasi atau perlakuan-perlakuan atau treatment yang bisa meningkatkan adanya stres. Tapi secara umum pemberian vitamin atau vitamin secara umum ya, baik yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air itu sangat penting. Ya. Yang sering kita lihat adalah terkait yang uh, vitamin yang terkait dengan vitamin vitamin C ya, yang paling banyak kita lihat dan mudah untuk di apa didapatkan di poultry shop misalnya VitaCake ya mereknya kemudian apalagi banyak sekali ya yang berbau adanya vitamin-vitamin C dalam bentuk saset yang tidak mahal ya. Yang jadi biasanya tergantung dari peternak kalau makin maju peternakannya kemudian dia menggunakan merek dengan vitamin yang jauh lebih bagus kualitasnya ya.
bisa dengan squib ya. Kalau di perusahaan saya dulu di breeding menggunakan squib yang agak mahal. Tapi untuk peternakan rakyat ya, broiler gitu yang dimitrakan dengan perusahaan-perusahaan saprodi atau perusahaan pakan atau poultry shop biasanya menggunakan vitamin-vitamin yang kualitasnya menengah sampai yang murah ya, seperti itu. Jadi itu yang kemudian dilakukan. Kemudian vitamin K, ya sumbernya merupakan sayuran berdaun hijau yang hijau-hijau ya. Vitamin K ini disintesis ya di dalam flora usus, tetapi jumlahnya tidak mencukupi kebutuhan. Oleh karena itu biasanya harus ditambahkan. Nah ini terkait dengan pembukuan darah. Jadi kalau kemudian ada ternak terkena apa namanya itu paku ya di kandang yang tidak bagus atau yang uh, pakunya itu tidak dirapikan, maka kemudian dia akan kena dan berdarah. Tapi kemudian kalau vitamin K-nya cukup di dalam tubuhnya, di dalam ransumnya terpenuhi, ransumnya maka kemudian dia akan cepat untuk membeku. Kalau tidak, maka kemudian artinya dia kurang vitamin K, ya. Dan yang kedua, dia akan terkena anemia. Nah, karena kemudian seperti kehilangan darah dan menyebabkan lesu ternaknya. Jadi itu yang harus kemudian diperhatikan. Bapak. Kemudian vitamin B1 ya, sumber utamanya atau vitamin B1 atau disebut dengan tiamin adalah beras merah, kemudian kacang-kacangan dan hasil ikutan. Ya. Pada saat dia defisiensi vitamin B1 akan mengalami apa yang disebut dengan polineuritis. Kemudian malas untuk makan ya, lemah sekali ya, anoreksia sebagai gejala awal dan kemudian bobotnya turun, bulunya kusut, kakinya lemah dan kemudian terlihat sempoyongan. Penyakit-penyakit yang serupa yang terkait dengan vitamin B secara umum, ya apakah B1, B2, kemudian B6 dan B12 itu biasanya terkait dengan sistem saraf. Ya kelumpuhan otot dan lain sebagainya itu kemudian terkait dengan vitamin B. Jadi kalau kita kemudian terkena stroke ya dan sebagainya, misalkan vitaminnya banyak terkait dengan vitamin B karena terkait dengan sistem saraf, ya termasuk yang berkaitan kalau untuk yang di kelumpuhan otot. Kemudian vitamin B2 atau riboflavin itu sumbernya adalah tanaman berdaun hijau. Kemudian ragi-ragian ya, kemudian jamur dan bakteri autotrofik. Ya, kalau dia defisien, kalau vitamin B1 polineuritis, sempoyongan otot ya. Nah, kalau yang vitamin B2 atau riboflavin dia penyakitnya yang menyerang ada paralisis atau lumpuh jari kaki. Ini yang paling mudah kita lihat pada saat ayam itu dimasukkan di dalam kandang baterai. Jadi dia kurang sekali geraknya ya, pada saat produksi kemudian melewati titik puncak bisa kemudian baru mulai kelihatan adanya penyakit ini, lumpuh jari kaki. Jadi dia bertelur bisa tapi kemudian berdiri susah. Ini juga akibat panjang lebar dan tinggi dari apa namanya kandang batet itu kan terbatas. Walaupun sudah disesuaikan dengan tinggi dan juga panjang dari ayam, tapi tetap saja karena kurang gerak dan kemudian dipacu produksinya penyakit ini akan segera muncul apabila terjadi defisiensi vitamin B2 ini di dalam ransumnya. Ya, jadi diberikan cincangan dari daun-daun hijau ya dari kangkung, dari bayam, dari arnung atau dari apapun dia beluntas itu juga bagus untuk mengurangi efek negatifnya. Kemudian berikutnya vitamin B6. B6 atau piridoksin. Ini sumbernya dari daging. Jadi kalau kita ada tepung ikan ya, kemudian ada tepung daging ya, meat and bone meal ya, kemudian tanaman berdaun hijau atau butiran, itu kemudian dia cukup akan mendapatkan vitamin C ini. Kalau dia defisien, maka nafsu makan atau anoreksia akan terjadi, nafsu makan turun, pertumbuhan lambat, dan gejala saraf yang khas. Hampir semua vitamin B untuk penyakit yang terkait dengan motorik ya, yang terkait dengan saraf. Pada saat kondisi defisiensi hebat akan uh, apa namanya akan sering berakhir dengan kematian. Lebih hebat akibatnya dibandingkan dengan penyakit Malaysia yang merupakan defisien penyakit sebelumnya. Yang terakhir vitamin B12 ya. Nanti sebelum sebelum air ada vitamin C ya atau cyanocobalamin itu sumbernya adalah
ikan, jadi kalau ada tepung ikan aman sudah ya. Kemudian telur, susu, daging. Jadi kalau diberikan pakan jadi, yang pasti mengandung tepung ikan akan aman. Defisiensinya akan menyebabkan pertumbuhan lambat ya. Kemudian efisiensi penggunaan makanan turun ya, FCR-nya menurun, konversi pakan menurun, maksudnya kemudian terjadi peningkatan kematian atau mortalitas. Dan kalau dia sebagai telur tetas ya, menghasilkan telur tetas, maka daya tetasnya turun. Pada ayam dan kalkun timbul perosis atau deformitas tulang-tulang bengkok. Kemudian antar-antar persendian itu tulangnya menjadi tidak rata. Jadi kemudian dia sulit untuk ditekuk dan diratakan atau diluruskan sehingga dia akan jadi kayak bengkok-bengkok atau deformitas tulang namanya. Dan untuk vitamin B12. Kemudian terakhir vitamin C. Vitamin C sering disebut dengan asam askorbat. Sumbernya ya tadi sayur-sayuran hijau kalau kita cincang itu kita berikan. Zaman dulu seperti itu untuk mengurangi pada saat dia diintensifkan, tidak dilepas ya di dalam kandang. Kemudian bisa juga dalam bentuk preparat sintetik ya, bisa dicampurkan. Gunanya apa? Vitamin C ini fungsinya membantu penyerapan besi. Oleh karena itu vitamin C harus cukup karena kalau dia vitamin C-nya kurang, maka besi ini kan digunakan dalam proses delivery ya, delivery atau pengangkutan sari makanan. Jadi sel darah merah yang membawa sari makanan, sel darah merah kemudian ada apa ion besinya ya, baru kemudian ada oksigen. Itu yang bertiga berikatan dan kemudian membawa sari makanan ke dalam sel atau jaringan yang memerlukan. Kalau itu kurang, artinya vitamin C-nya yang bisa membantu penyerapan besi juga kurang, maka akan terjadi itu tadi ya, akan terjadi pengurangan nafsu makan dan kemudian banyak hal terjadi terkait dengan anoreksia karena oksigen yang kemudian terbawa juga kurang akibat besi yang harusnya digunakan untuk mengikat oksigen ya bercampur dengan sel darah merah itu juga berkurang atau menurun. Defisiensi yang pertama ya biasanya mudah berdarah. Kalau kita gusi ya, gusi berdarah itu juga karena vitamin C-nya kurang. Jadi perdarahan-perdarahan yang terjadi kalau kita kurang atau defisien vitamin C termasuk ternak itu akan mudah terlihat. Dan berikutnya adalah anemia. Anemia atau kurang darah karena itu tadi ya, karena ternaknya akan jauh lesu ya, kemudian malas karena kurang oksigen. Oksigen digunakan dalam proses semua kegiatan metabolisme dan oksigen itu akan menyatu dengan ion besi dan berikatan dengan sel darah merah untuk membawa sari makanan hasil metabolisme. Kalau kurang vitamin C, penyerapan besinya juga menjadi kurang, maka kemudian yang di delivery atau sari yang dibawa sari makanan juga akan berkurang. Itu yang bisa kita sampaikan ya. Sampai ketemu minggu depan dengan SAP yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.